Pemeriksaan fisik lengkap head to toe. Langkah pertama yang dilakukan adalah menyambut pasien dengan ramah. Ciptakan suasana senyaman mungkin lalu memperkenalkan diri kepada pasien. Selanjutnya melakukan anamnesa dengan menanyakan data diri biografi pasien. Selanjutnya menanyakan pola sehat dan sakit kepada pasien. Pertanyaan terdiri dari alasan pasien mengunjungi bidan, status kesehatan pasien saat ini dan yang terdahulu. Lalu menanyakan pola pemeliharaan kesehatan pasien serta peran kekerabatan pasien di lingkungannya. Dari seluruh jawaban yang pasien bicarakan, kita dapat mengetahui tingkat kesadaran dan kesan sakit pada pasien. Selama bidan melakukan anamnesa, bidan mencatat hasil tersebut pada status pasien. Setelah itu, bidan memberitahu pasien tentang prosedur pemeriksaan fisik yang akan dilakukan. Selanjutnya, pasien diarahkan ke tempat yang sudah dipersiapkan oleh bidan dengan senyaman mungkin. Untuk menjaga kesterilan pasien, bidan mencuci tangan dengan cairan antiseptik. Bisa juga memakai sarung tangan dan mencuci tangan dengan sabun. Langkah pemeriksaan tanda-tanda vital yang pertama adalah pengukuran tekanan darah dengan menggunakan tensimeter. Baca ukuran tekanan ini pada manometer dan naikkan tekanan sampai 30 mmHg. Di atasnya, turunkan tekanan manset secara perlahan, darah mengalir lagi melalui arteri. Baca tekanan darah ini dengan manometer. Tekanan darah yang diukur pada saat ini adalah tekanan darah maksimal, yaitu tekanan darah sistolik. Tekanan darah yang terbaca pada manometer saat itu ialah tekanan darah diastolik. Selanjutnya pemeriksaan suhu tubuh dengan menggunakan termometer. Letakkan termometer pada ketiak pasien, baca suhu tubuh pasien setelah 5 menit. Selanjutnya, periksa denyut nadi pasien pada arteri radialis. Tentukan kecepatannya, regularitas iramanya, kualitas dan tidak adanya kisitifis. Pemeriksaan ini dilakukan dengan hitung 15 detik dan kalikan 4 untuk mendapatkan denyut nadi per menit. Setelah selesai pemeriksaan suhu tubuh, tidak lupa untuk membersihkan termometer menggunakan kasa atau tisu steril. Selanjutnya, kita akan memasuki pemeriksaan fisik head to toe dari bagian kepala hingga ujung kaki. Yang pertama, kita akan melakukan pemeriksaan fisik di bagian kepala. Kita perhatikan bentuk kepala, apakah tidak simetris atau simetris. Lalu palpasi pada bagian kepala untuk mengetahui adanya deformitas, benjolan atau nyeri. Selanjutnya, kita perhatikan rambut, keadaan rambut, dan kesehatan rambut. Selanjutnya adalah kita perhatikan kesimetrisan wajah, bentuk wajah. Lalu kita memasuki pada bagian area mata. Periksa konjungtiva mata serta sklera mata, periksa bagian kelopak mata, warna mata, edema mata, serta lesi pada mata. Periksa gerakan mata, amati kedua mata tetap diam atau bergerak menggunakan pen light, dan pupil mata. Selanjutnya adalah bagian telinga. Kita minta kepada pasien untuk membuka hijabnya sebentar untuk pemeriksaan bagian telinga. Perhatikan ada tidaknya benjolan simetris pada gendang telinga, lalu adanya lubang telinga atau tidak. Gunakan pen light atau otoskop untuk melihat saluran gendang telinga. Untuk menguji ketajaman pendengaran, kita menggunakan petikan jari. Selanjutnya pemeriksaan mulut dan faring. Perhatikan warna bibir serta adanya benjolan, luka atau bibir yang pecah. Serta perhatikan gigi apakah sudah dicabut atau adanya kelainan posisi. Langit-langit mulut, perhatikan warna dan tekstur.
Kemudian inspeksi pada bagian hidung, perhatikan jika adanya asimetris atau deformasi pada hidung. Pemeriksaan selanjutnya adalah melakukan palpasi pada bagian kelenjar getah bening dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah. Kemudian pemeriksaan toraks untuk mengetahui adanya deformitas atau asimetris. Langkah selanjutnya adalah melakukan palpasi pada bagian toraks. Pusatkan pada daerah nyeri, kelainan kulit di atas, ekspansi pernapasan, dan getaran. Langkah selanjutnya adalah melakukan perkusi pada bagian toraks. Selanjutnya adalah pemeriksaan osteoparsi pada toraks dengan menggunakan stetoskop. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menilai aliran suara melalui cabang trakea bronkial. Trakea, dengarkan jika ada suara tambahan atau tidak. Langkah selanjutnya adalah pemeriksaan pernapasan pada bagian belakang, melakukan inspeksi, lalu melakukan palpasi, dan terakhir melakukan perkusi secara osteolasi. Tak lupa kita mendengarkan juga dengan stetoskop. Kemudian kita memasuki pemeriksaan abdomen. Pertama, perhatikan cembung. Selanjutnya adalah melakukan palpasi pada bagian abdomen. Pertama, melakukan lethal fashion dengan meraba abdomen dengan lembut. Selanjutnya adalah melakukan palpasi dalam, biasanya untuk menggambarkan massa dalam abdomen. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan ekstra dengan memperhatikan adanya deformitas, lesi, dan lainnya. Kemudian kita inspeksi pada bagian tangan, pada bagian kaki, dan selanjutnya adalah pemeriksaan refleks patella menggunakan hammer. Pemeriksaan payudara. Yang pertama dilakukan adalah inspeksi. Dengan posisi tangan klien di samping, perhatikan adanya bentuk, ukuran, dan simetris atau tidaknya payudara. Puting payudara yang menonjol atau masuk ke dalam. Langkah selanjutnya adalah melakukan palpasi pada bagian payudara. Dapat digunakan dengan 3 teknik. Teknik yang digunakan dalam video ini adalah dengan teknik irregular atau dengan teknik melingkar. Selanjutnya, palpasi bagian puting untuk mengetahui apakah keluarnya cairan seperti pus atau cairan yang lainnya. Palpasi dilakukan pada kedua bagian payudara kanan dan kiri. Lalu palpasi selanjutnya adalah dengan cara klien berbaring dengan kedua tangan kiri di atas. Lakukan palpasi secara simetris pada payudara sebelah kiri, sesudah itu sebelah kanan juga. Dari arah payudara ke aksila untuk merasakan adanya massa dan pembesaran pembuluh limfa. Lalu, melakukan palpasi pada bagian puting untuk mengetahui apakah keluar atau tidaknya cairan.